Pada materi sebelumnya kita telah belajar bagaimana cara menggambar hubungan antar entitas, dan hubungan yang paling umum itu kita sebut sebagai hubungan asosiasi. Nah, karena dikatakan paling umum berarti ada hubungan yang lebih spesifik atau memiliki makna khusus. Dalam diagram Enhanced ER, diagram yang diperkaya ini, kita bisa menggambarkan simbol-simbol yang mewakili makna-makna yang lebih spesifik dari hubungan antar entitas. Jadi lebih spesifik daripada asosiasi, yaitu ada hubungan yang kita sebut sebagai hubungan agregasi, ada hubungan komposisi, dan ada hubungan inheritance atau penurunan. Tujuan dari Enhanced Entity Relationship Diagram ini tadi adalah untuk menambahkan makna hubungan atau semantik di dalam hubungan. Hubungan yang paling umum adalah hubungan asosiasi, ini digambarkan dengan garis biasa saja. Kemudian agregasi, ini disimbolkan dengan wajik yang tidak diarsir. Jadi ini menunjukkan bahwa entitas A di sini memiliki entitas B. Kemudian asosiasi ini adalah digambarkan dengan wajik yang diarsir atau diamond yang diarsir, menunjukkan bahwa entitas A itu terdiri atas entitas B. Ini sebelumnya sudah kita bahas, ini sebetulnya sangat mirip atau sama dengan bisa dikatakan sama dengan entitas kuat, hubungan antara entitas kuat dan entitas lemah. Kemudian inheritance itu menunjukkan bahwa di sini ada dua entitas, di mana entitas ini diturunkan menjadi entitas atau beberapa entitas yang ada di bawahnya. Nah, kita bahas lebih detail. Yang pertama adalah aggregation. Agregasi atau atau hubungan antara dua entitas yang sifatnya adalah satu entitas ini memiliki entitas yang lainnya, memiliki banyak entitas yang lainnya. Jadi hubungan ini hubungan dua arah yang sifatnya adalah one to many. Dua arah maksudnya begini, contohnya adalah laci itu bisa menyimpan atau memiliki laci bisa memiliki banyak arsip. Mungkin bahasa memiliki ini lebih dalam sehari-hari bisa kita ganti dengan menyimpan ya. Kemudian satu arsip itu dimiliki oleh satu laci atau satu arsip disimpan pada sebuah laci. Jadi ini istilahnya pertama adalah has a, sebuah laci has many ya. Ini kayaknya kurang tepat, has many titik-titik gitu ya. Dan sebuah arsip itu belongs to sebuah laci. Ini adalah contoh dari agregasi. Berikutnya adalah contoh untuk komposisi. Komposisi itu contohnya sebagai berikut, di mana sebuah nota berisikan banyak item pembelian. Ini hubungan yang dua arah juga sama, one to many. Ingat, panah ini menunjukkan lokasi bahwa many-nya di sini dan foreign key akan ada di sini. Yaitu kita baca dengan nota itu terdiri atas banyak item. Dan item-item dalam nota pembelian itu adalah bagian dari sebuah nota. Jika notanya dihapus, maka semua item yang tercatat di dalam sebuah nota tersebut juga akan ikut hilang. Semuanya gitu ya. Item yang tercatat di dalam nota tersebut. Kita kembali ke contoh sebelumnya. Di sini juga demikian. Kita bisa lihat lemari itu terdiri atas banyak laci. Jadi ini adalah komposisi. Lemari berisikan banyak laci, dan laci itu adalah bagian dari lemari. Jadi kalau lemarinya dibuang, maka semua laci yang ada di dalamnya itu akan hilang juga. Tapi beda dengan hubungan antara laci dengan arsip. Kalau lacinya saya hapus, itu arsipnya tetap ada, tinggal kita pindah ke laci yang berbeda. Ini contoh yang lebih
variatif lagi. Ini ada angkatan dan mahasiswa ya. Mungkin ini kelompok mahasiswa dengan minat tertentu, dan ini ada mahasiswa. Jadi kelompok minat ini memiliki anggota mahasiswa. Dan jika kelompok ini bubar, itu mahasiswanya tidak terhapus. Tetapi biasanya kalau kita punya fakultas dan punya departemen, maka fakultas itu adalah terdiri atas beberapa departemen, dan departemen adalah bagian dari fakultas. Kalau fakultasnya bubar, maka departemennya juga akan bubar. Mungkin jadi namanya berubah gitu ya, menjadi nama baru dan masuk ke dalam fakultas yang lain. Tapi intinya ini adalah contoh ya, asumsikan ketika fakultas bubar maka departemen yang di dalamnya itu juga kita hapuskan dan harus dibentuk menjadi departemen baru kalau mau dimasukkan ke dalam fakultas lain gitu. Kemudian dosen dengan mahasiswa dan dosen dengan departemen, dosen menjadi wali dari mahasiswa, dosen bekerja di departemen tertentu, ini adalah hubungan yang umum, kita sebut dengan hubungan asosiasi. Nah, di sini ada contoh lagi mengenai inheritance. Sebelumnya kita bahas dulu bagaimana kita menghasilkan foreign key. Ini ada yang sangat berbeda terutama pada hubungan komposisi. Pada hubungan agregasi itu sama dengan hubungan asosiasi, di mana jika pada laci terdapat dua primary key, yaitu nomor laci dan ID lemari. Jadi ID lemari 1, 2, 3, ada laci di dalamnya, laci tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Nah ini ketika kita mencatat arsip ini kita taruh di laci mana, maka nomor laci dan ID lemari akan jatuh di sini sebagai foreign key. Ingat letaknya adalah di many ini, panahnya. Ini menjadi foreign key. Ya, karena ini adalah hubungan one to many. Tetapi pada komposisi ini agak berbeda. Pada komposisi, karena laci ini adalah entitas lemah, primary key-nya hanyalah nomor laci, yaitu tingkatan 1, 2, 3 gitu ya. Pada saat ID lemari ini dicatut ke dalam laci sebagai foreign key, maka dia juga menjadi bagian dari primary key. Sehingga primary key-nya sekarang terdiri dari dua atribut, yaitu nomor laci dan ID lemari. Dan ID lemari ini adalah foreign key dari primary key lemari yang dicatut atau dikutip sebagai referensi. Nah, sehingga kita bayangkan kalau primary key ini, jadi ada lemari 1, 2, dan 3. Kalau lemari 1 dihapus, maka catatan tentang lacinya, di sini ada lemari 1, laci tingkat 1, lemari 1, laci tingkat 2, lemari 1, laci tingkat 3, itu semuanya juga akan kita hapus gitu. Tetapi arsipnya tidak ikut hilang, mungkin biasanya nanti foreign key ini akan diatur nilainya menjadi 0. Atau kita peringatkan, maaf di dalam laci ini masih ada arsip gitu ya. Jadi tolong arsipnya dipindahkan dulu, kalau sudah dipindahkan nanti boleh dihapus lacinya atau dihapus lemarinya. Oke. Hubungan spesial yang terakhir itu adalah hubungan turunan. Nah, hubungan turunan ini karena diadaptasi atau diambil dari teori tentang pemrograman berorientasi objek, maka ini kita harus tahu apa ya, semacam nama lainnya atau istilah yang serupa gitu ya, dalam konsep yang berbeda. Ini adalah konsep pemodelan relasional, ini adalah konsep dalam pemrograman berbasis objek. Jadi kalau di pemodelan relasional kita mengenal tipe entitas, atau dalam matematika kita sebut sebagai himpunan. Di dalam pemrograman berbasis objek ini kita sebut sebagai kelas. Nah, kemunculan tipe entitas atau perwujudan dari kelas-kelas itu kita sebut sebagai entitas. Entitas atau kita sebut sebagai objek. Jadi anggota himpunan atau dalam tabel dalam relation itu nanti kita sebut sebagai tuple. Nah, ini sebetulnya sama dengan entitas atau kemunculan entitas, atau sama dengan objek atau kemunculan objek yang merupakan anggota himpunan dari sebuah kelas.
Nah, ini contohnya, misalkan contoh tipe entitasnya, contoh entitasnya itu adalah BEMO, di mana entitas BEMO ini adalah anggota himpunan atau kemunculan dari tipe entitas mobil, anggota himpunan dari himpunan mobil, objek dari kelas mobil. Contoh lainnya, ini adalah entitas bejo, itu adalah kemunculan dari tipe entitas mahasiswa, adalah anggota himpunan dari himpunan mahasiswa, adalah objek dari kelas mahasiswa. Nah, setelah kita bisa membedakan apa itu kelas dan apa itu objek, maka yang bisa diturunkan itu adalah kelasnya. Kelas ini bisa diturunkan, tipe entitas ini bisa diturunkan. Jadi istilahnya itu ini sama saja, ada yang menyebutnya inheritance, kalau di UML itu kadang disebut juga sebagai extension. Nah, kelas itu adalah kumpulan dari objek, klasifikasi objek itu kita mengumpulkan objek, di mana ada yang kita sebut sebagai kelas induk atau superkelas dan ada yang kita sebut sebagai subkelas atau kelas turunan. Misalnya dosen, mahasiswa, tata usaha ini bisa kita kelompokkan menjadi kelas induk yaitu pengguna. Atau kita bisa lihat dalam diagram ini pengguna itu diturunkan menjadi 3 yaitu dosen, mahasiswa, dan tata usaha. Nah, pada saat kelas induk, pada saat sebuah kelas itu dicari kelas induknya, ini kita sebut sebagai generalisasi. Pada saat sebuah kelas itu dipecah menjadi beberapa kelas turunan, ini kita sebut sebagai spesialisasi. Jadi proses dosen, mahasiswa, tata usaha dikumpulkan menjadi pengguna, itu kita sebut sebagai generalisasi. Dan pada saat pengguna dipecah menjadi dosen, mahasiswa, dan tata usaha, ini disebut sebagai proses spesialisasi. Contoh generalisasi ini kita bisa lihat misalkan ada himpunan mobil, ada himpunan sepeda motor, ada himpunan becak gitu ya. Ini bisa kita generalisasi menjadi apa misalnya? Misalnya mungkin kendaraan bermotor gitu ya. Kemudian ada audio, video, teks. Nah, masing-masing himpunan ini kita bisa generalisasi mungkin menjadi multimedia. Ada electricity, water, gas. Ini bisa kita generalisasi dalam bahasa Inggris itu biasanya disebut sebagai utility bill atau tagihan rumah tangga. Contoh spesialisasi, misalkan bahan pembelajaran. Ini bisa kita spesialisasi, bahannya ini bisa video pembelajaran, bisa kuliah, bisa proyek, bisa buku, dan seterusnya. Koleksi di perpustakaan ini bisa kita pecah-pecah menjadi koleksi yang berupa mungkin karya tugas akhir mahasiswa, ada lagi buku yang dibeli dari penerbit tertentu, ada lagi mungkin rekaman-rekaman pembelajaran bahasa dalam bentuk kaset atau audio. Nah, ini berikutnya, pada saat kita melakukan generalisasi atau spesialisasi itu akan menciptakan hubungan antara superkelas atau kelas induk dengan subkelas atau kelas turunan. Misalnya kelas induknya adalah hewan, maka kelas turunannya contohnya ayam. Pengguna ini akan berhubungan diturunkan menjadi dosen dan seterusnya. Pegawai diturunkan menjadi manajer, supervisor, pegawai biasa. Nah, ini adalah contoh dari kelas induk dan kelas turunan. Misalkan hewan, kelas turunannya ada ayam, kucing, lele. Pengguna ada dosen, mahasiswa, tata usaha. Sedangkan anggota himpunan itu adalah objek-objek atau entitas-entitas yang ada di dalam himpunan dosen. Kalau dosen mungkin saya dan mungkin kolega-kolega saya gitu ya. Nah, hubungan antara superkelas dan subkelas ini adalah hubungan one to one. Hubungan antara satu dengan satu. Nah, kemudian kenapa kita harus gambarkan makna ini? Ini sama ya, supaya kita bisa menggambarkan lebih detail, artinya konsep yang sama, itu tidak kita gambarkan berulang. Kadang misalkan pengguna boleh melakukan pengaturan. Nah, daripada saya tarik gambar satu-satu, dosen boleh
melakukan pengaturan, mahasiswa boleh melakukan pengaturan, tata usaha boleh melakukan pengaturan. Lebih baik pengguna ini saya turunkan menjadi 3 entitas ini, dan pengguna ini saya arahkan dia boleh melakukan sebuah pengaturan gitu ya. Jadi supaya konsep yang sama tidak berulang. Dan kedua, supaya informasi itu lebih bermakna atau secara semantik itu bisa kita catat. Nah, kita bisa tahu entitas dosen dan mahasiswa itu sebetulnya adalah spesialisasi dari entitas pengguna. Dan pertimbangan dalam melakukan spesialisasi generalisasi ini perlu dilihat bahwa atribut dalam subkelas, dalam kelas turunan ini bisa tumpang tindih ya, bisa tumpang tindih. Contohnya ini ada ID, nama dan alamat, ini adalah atribut yang berlaku untuk semua pengguna. Jabatan dan mulai kerja ini atribut yang hanya berlaku untuk dosen. Kemudian untuk kepala departemen ini berlaku atribut jabatan mulai bekerja dan dia menjadi kadep di mana. Sedangkan untuk mahasiswa ini dia ada beberapa atribut yang khusus untuk mahasiswa adalah asal sekolah dan tahun lulus. Bayangkan kalau kita tidak mencatat entitas dosen, kepala departemen, dan mahasiswa, dan kita hanya mencatat satu entitas yang general yaitu pengguna, maka akan ada atribut yang tumpang tindih ini yang nol. Jadi untuk 1000 mahasiswa kita, maka 3 atribut ini, jabatan, mulai kerja, kadepdi, itu nilainya akan bernilai nol. Nah, itu menjadi tidak efisien gitu ya. Sehingga untuk efisiensi dan untuk memperkaya makna biasanya kita jadikan menjadi 4 entitas, yaitu entitas pengguna, entitas dosen, entitas kepala departemen, dan entitas mahasiswa. Di mana entitas dosen itu berhubungan satu-satu dengan pengguna, entitas kepala departemen berhubungan satu-satu dengan pengguna, dan entitas mahasiswa berhubungan satu-satu dengan pengguna. Ini memang menjadi rumit, menjadi lebih kompleks, tetapi lebih efisien dan lebih kaya makna. Nah, kita gambarkan itu dalam diagram berikut. Kelas induk, ini ada atribut dari kelas induk, misalkan kita catat ID, nama, dan mungkin alamat gitu kita catat di sini. Kemudian di bawahnya sini kita catat kelas turunan, misalkan ada dosen dan ada mahasiswa. Di sini atribut yang ada di sini jabatan, mulai kerja, kadepdi kita catat di sini. Kalau mau dipisah, dosen ini bisa dipisah dengan kepala departemen. Kalau dijadikan satu pun boleh, tinggal ditambahkan satu atribut yaitu dia menjabat sebagai kadep di mana. Atau mungkin kadep di mana ini sebaiknya tidak menjadi foreign key di entitas dosen, tetapi menjadi foreign key di entitas departemen. Gitu ya. Karena hubungannya akan one to one, tetapi mandatorinya ada di departemen, sehingga lebih cocok foreign key-nya ada di departemen. Karena ada banyak dosen yang tidak menjabat sebagai kepala departemen, nanti nilainya foreign key-nya kalau kita taruh di dosen akan menjadi nol dan tidak efisien. Nah, mahasiswa juga kita catat dalam kelas turunan, tahun lulus, dan alasannya. Kemudian ada batasan tambahan dalam hubungan turunan ini, yaitu opsional dan OR. Ini akan kita bahas apa yang dimaksud dengan opsional dan apa yang dimaksud dengan OR. Yang pertama, batasan partisipasi. Apakah semua anggota himpunan pada superkelas, pada kelas induk, wajib menjadi anggota himpunan pada subkelas, pada kelas turunan? Jika iya, maka sifatnya adalah mandatori. Jika tidak, maka sifatnya adalah opsional. Kembali ke sini, apakah seorang pengguna itu harus dosen atau harus mahasiswa? Ya, harus diturunkan atau tidak? Karena mungkin saja ada pengguna yang sifatnya adalah administrator, dia bukan dosen, dia bukan mahasiswa, maka ini sifatnya opsional, tidak harus diturunkan. Berikutnya adalah batasan yang kita sebut sebagai disjoint. Apakah semua anggota himpunan subkelas itu bisa menjadi anggota himpunan subkelas yang lainnya? Ada 2 pilihan, yaitu and atau or. Ya. Dalam contoh ini yang kita sebut sebagai disjoint, yaitu sifat di sini kita catat sebagai or. Dia harus dosen atau harus mahasiswa. Ya, ini 2 entitas turunan ini tidak saling terkait, disjoint. Oke, contoh di sini
anggota himpunan dari subkelas itu tidak boleh menjadi anggota himpunan dari subkelas lain atau kita sebut sebagai disjoint, kita catat dengan OR. Artinya kalau pengguna kita tipenya adalah mahasiswa, maka dia tidak boleh menjadi dosen. Nah, ini kita lihat sebuah contoh kasus. Contohnya adalah dokumen. Dokumen itu bisa berupa teks, bisa berupa lampiran arsip digital. Arsip digital ini bisa berupa arsip yang bisa diupload gitu ya, bisa diunggah, bisa juga yang merupakan tautan atau link ke sebuah situs. Bisa berupa dokumen fisik, bisa dokumen yang sedang dibagikan, dipakai bersama, atau bisa berupa dokumen yang sedang diproteksi supaya tidak bisa dipakai oleh orang lain. Nah, bagaimana kita menggambarkannya? Di sini ada contohnya, sebuah dokumen, ya, ini ada nama, deskripsi, dan tanggal unggahnya. Nah, di sini dia bisa diturunkan menjadi dua, yaitu mungkin dokumen digital ya. Dokumen digital ini adalah file ataukah tautan. Tipenya adalah opsional, artinya dokumen ini bisa diturunkan tetapi boleh juga tidak diturunkan. Kemudian dia tipenya adalah OR atau disjoint. Artinya apabila dia adalah file maka dia tidak boleh menjadi tautan web. Nah, contoh berikutnya adalah proteksi dengan bagikan. Ini juga opsional, artinya dokumen ini boleh tidak diturunkan. Sebuah dokumen itu boleh belum dibagikan atau boleh tidak dibagikan dan boleh belum atau tidak diproteksi. Nah, ini sifatnya opsional, tetapi di sini sifatnya adalah N. Artinya apabila dokumen itu sedang kita bagikan, maka juga harus kita catat apakah dia diproteksi. Ya. Jadi dibagikan, kalau dibagikan URL untuk mengaksesnya di mana, kemudian tanggal kadaluarsa, mungkin 10 hari lagi pembagian ini tidak berlaku sehingga URL ini tidak bisa diakses. Kemudian N di sini juga harus kita catat, ini kita sebut sebagai non-disjoint, artinya dua kelas turunan ini itu saling terkait, yaitu pada saat kita share kita juga harus catat apakah dia itu bisa diunduh, apakah dia bisa tampil ataukah dia bisa dicetak. Nah, satu lagi ini adalah mencontohkan batasan yang mandatori. Dokumen ini itu jika ada sebuah dokumen dia wajib diturunkan sebagai dokumen digital atau dokumen fisik. Kalau dia adalah dokumen digital, maka kita catat hashcode atau kita catat serangkaian kode yang mewakili isi kayak fingerprint gitu ya, yang mewakili isi dari dokumen tersebut. Sehingga antar dokumen bisa dibedakan dari kode hashnya ini. Kemudian apabila dia dokumen tipenya adalah fisik, maka kita harus catat dia disimpan di rak yang mana dan kondisinya bagaimana. Kondisinya adalah bagus, sedang dipinjam, atau mungkin kondisinya adalah rusak. Ya, semoga ini contoh bisa membantu membedakan Anda antara partisipasi yang opsional atau wajib, mandatori. Kemudian juga membedakan dengan yang disjoint disimbolkan dengan OR atau non-disjoint yang disimbolkan dengan N. Nah, di sini sudah saya sampaikan tadi di awal-awal sekali bahwa hubungan itu bisa antar entitas induk dengan sebuah entitas atau entitas turunan dengan sebuah entitas. Gitu ya. Tergantung di sini kita lihat contohnya riwayat unggah ini hanya berlaku untuk dokumen yang tipenya adalah file gitu ya. Karena dokumen yang tipenya adalah tautan itu nggak diunggah, jadi kita tidak perlu catat riwayat unggah. Nah, misalkan file ini juga bisa kita pakai sebagai gambar profil pengguna. Dan kemudian pengguna ini mungkin akan menginspeksi, mengecek ya, terakhir ngecek rak-rak tertentu itu ada isinya dokumen apa saja juga bisa kita catat di sini. Jadi rak 1 itu terakhir diinspeksi oleh pengguna A. Kita lihat kondisi masing-masing dokumen yang ada di dalam rak tersebut.
Nah, mungkin juga bisa kita hubungkan dengan sini, misalkan dokumen ini itu pernah diakses oleh pengguna siapa saja. Ini lebih baik yang kita hubungkan adalah entitas hubungan ini karena tidak dibedakan jenisnya, bentuknya maupun sifat pembagiannya apakah sudah dibagikan gitu ya. Jadi kita hanya catat pengguna tanggal sekian mengakses dokumen ini, maka cocoknya ini diberikan hubungan antara dokumen digambarkan garis di sini. Oke, jadi kita ulas, tadi sudah kita bahas bahwa jenis batasan itu ada batasan partisipasi dan ada batasan disjoint. Jadi batasan partisipasi itu pilihannya adalah mandatory atau opsional, sedangkan batasan disjoint itu pilihannya adalah disjoint, yaitu dituliskan dengan or, atau non-disjoint yang kita tuliskan dengan and. Sehingga kalau dikombinasi ada 4 jenis batasan, yaitu mandatory disjoint, mandatory or, optional disjoint, optional or, mandatory non-disjoint, mandatory and, dan optional non-disjoint, optional dengan and. Oke, kita ringkas. Dalam menggambarkan diagram yang diperkaya dengan makna-makna tertentu atau enhance, ditingkatkan kemampuannya, enhance entity relationship, itu kita bisa menggambarkan makna dari hubungan agregasi yang melambangkan atribut tipe entitas A itu memiliki entitas B, atau komposisi di mana entitas A itu terdiri atas beberapa entitas B. Ini dua-duanya ingat adalah hubungan one to many, atau kita bisa gambarkan sebagai inheritance atau extensions, di mana kita mengenal ada 2 jenis kelas, yaitu kelas induk dan kelas turunan. Apabila sebuah kelas dicari kelas induknya, apabila beberapa kelas kita cari kelas induknya, itu adalah kita sebut dengan proses generalisasi. Kalau sebuah kelas dicari beberapa kelas turunannya, itu kita sebut sebagai proses spesialisasi. Batasannya untuk inheritance atau extension ini ada 2 jenis, yaitu partisipasi dan disjoint, di mana partisipasi itu wajib apakah entitas pada kelas induk, pada tipe entitas induk itu wajib diturunkan dalam entitas atau dalam objek pada kelas turunan, ataukah opsional. Contohnya opsional itu adalah pengguna tidak harus menjadi dosen atau mahasiswa. Ataukah tipenya disjoint, yaitu antar kelas turunan itu apakah saling terikat, non-disjoint, atau saling lepas, disjoint. Contohnya dosen itu harus tidak menjadi mahasiswa. Jadi kita catat dengan or atau kita catat sebagai disjoint. Tetapi dokumen yang saat dibagikan itu bisa juga kita proteksi, maka kita sebut sebagai non-disjoint atau kita sebut sebagai and. Nah, gambar ini ada kelebihan, ada kekurangan. Kelebihannya adalah memperkaya makna, dan kelemahannya adalah semakin kompleks. Pada saat kondisi di lapangan, di proyek kenyataan nanti pada saat kita bekerja, mungkin kita harus membatasi supaya menggunakannya itu nggak terlalu berlebihan dan menjadikan hubungan antar entitas yang ada atau diagram kita menjadi sangat rumit. Tetapi untuk pembelajaran, kita belajar dengan serumit mungkin supaya kita bisa mendemonstrasikan setiap teknik yang ada, itu bagusnya dipakai untuk kasus yang bagaimana. Jadi untuk proyek jangan gunakan alasan ini, karena nilai Anda semakin kompleks, semakin rumit akan semakin bagus, karena itu mendemonstrasikan kemampuan Anda untuk menerapkan teknik-teknik yang ada. Tetapi ini hanya mengingatkan jika nanti pada saat Anda bekerja, Anda tidak menemukan ini, jadi mungkin tidak ada kelas turunan, semua dihajar menjadi kelas induk, itu biasanya alasannya adalah alasan kepraktisan supaya tidak terlalu rumit. Ya, jadi bentuk hubungan ada 4, hubungan asosiasi, ini hubungan yang paling umum, contohnya uses A, mahasiswa berkaitan dengan dosen dalam hal pewalian, ini adalah contohnya. Yang kedua adalah agregasi, ini maknanya adalah memiliki, has many, atau belongs to, di mana contohnya adalah kelas memiliki mahasiswa tertentu. Has a ini khusus pada hubungan one to one, has many itu pada hubungan one to many. Jadi agregasi itu biasanya terjadi pada hubungan
one to many, tetapi bisa jadi terjadi juga pada hubungan one to one ya. Tadi mungkin saya kelewatan menjelaskannya. Tetapi komposisi ini biasanya terjadi pada hubungan one to many. Mungkin ada kasus-kasus khusus spesial bisa jadi ada pada hubungan yang one to one, tapi itu jarang terjadi. Jadi biasanya pada hubungan one to many di mana sesuatu entitas itu terdiri atas entitas yang lainnya. Contohnya sebuah fakultas terdiri atas banyak departemen. Dan turunan itu biasanya dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai is a. Jadi istilahnya di sini tadi uses a, has a atau has many, dan belongs to, consists of, dan is part of, dan di sini namanya adalah is a. Sehingga kadang-kadang kalau nggak disebut hubungan extension atau hubungan inheritance, kadang-kadang juga disebut sebagai hubungan is a. Contohnya adalah dosen dan tenaga kependidikan adalah turunan dari entitas atau tipe entitas staff.